dari SMK 1 Jatiluhur akan memberikan video aksi nyata saya mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif yang berada di sekolah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, rahmat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in, muslimin dan muslimat sekalian sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya untuk rekan-rekan dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Waka yang sudah bersenan hadir untuk aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif atas nama saya Nur Laila, Pemkab Kabupaten Purwakarta. Terima kasih rekan-rekan dan semuanya atas kehadirannya. Yang pertama saya buka dulu, alhamdulillah ini sudah dibuka, dan untuk kedua yaitu sambutan dari Ibu Waka atau Bapak Kepala Sekolah. Saya persilahkan untuk memberikan satu atau dua patah kata untuk ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Alhamdulillah, tiada kata pantas kita ucapkan di pagi menjelang siang ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul untuk mendengarkan paparan dari Ibu Nurlela akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, selamat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah sana kita Rasulullah Muhammad SAW, warganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hingga di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Nurlela yang saya hormati dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, inilah kesempatan ya Ibu Nurlela untuk memberikan paparan tentang diseminasi budaya positif. Kalau kita melihat tentang tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Haji Dewantara, salah satunya adalah bagaimana guru itu kan menuntun siswanya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga dia berjalan sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam, kodrat zaman, sehingga sampailah yang apa yang dicita-citakan oleh Ki Haji Dewantara itu terwujud. Kalau menyangkut dengan budaya, tentunya kita sudah melakukan, anak-anak sudah melakukan budaya, misalkan budaya sapa, budaya senyum, budaya menghormati kakaknya dan teman-temannya, dan itu sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah untuk menjunjung tinggi namanya budaya positif. Saya serahkan nanti sepenuhnya kepada Bu Nurlela untuk memaparkan, sehingga kita akan paham bagaimana sih siswa untuk kedepannya menjadi pribadi yang jelas-jelas berkarakter sesuai dengan kodratnya. Sekolah hanya memberikan apresiasi luar biasa, terus berkarya. Inilah guru-guru yang nanti akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada guru yang lain untuk selalu lebih maju demi sekolah. Begitu sambutan saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Waka, Ibu Satyo atas paparan yang sudah diberikan tentang dukungannya terhadap calon guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Ibu-ibu, relax aja ya, kita berbagi, kita sharing tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4
4 yaitu tentang budaya positif. Di sini kita lihat bahwa yang harus diterapkan, yang kita pelajari atau saya pelajari pribadi adalah tentang konsep-konsep budaya positif. Di dalam budaya positif itu kita mengenal dengan adanya perubahan paradigma belajar. Bagaimana itu nanti ada kita jelaskan satu persatu. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, lalu kebutuhan dasar dari manusia itu apa saja, ya. Lalu posisi kontrol dari restitusi, ya. Lalu pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas kita, ya. Itu bagaimana. Lalu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti juga ada dijelaskan di sini. Lalu kita perhatikan yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Di sini adalah perubahan paradigma stimulus kepada teori kontrol. Pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga terciptanya sebuah budaya positif. Akan hasilkan suatu budaya positif. Lalu perubahan paradigma yaitu tentang teori kontrol. Ilusi kontrol yang pertama ada 4, Ibu. Ilustrasi guru yaitu tentang bagaimana kita mengontrol murid, ya. Di situ ilustrasi bahwa yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat, ya. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita gali satu persatu di sini. Ada yang dinamakan dengan perubahan paradigma teori kontrol, adalah stimulus. Bagaimana dilihat dari stimulus dan teori kontrolnya. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol, bahwa menyatakan realitas kebutuhan kita itu sama. Betul tidak kebutuhan kita itu sama, ya. Lalu yang menurut teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, ya, dari setiap orangnya itu. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Lalu ada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangannya yang berbeda, Ibu. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa kita tidak untuk merubah orang untuk berpandangan sama seperti kita. Nah, teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi persepsinya pasti berbeda-beda, Ibu. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa yang buruk itu selalu salah, ya, Ibu. Tapi dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada alasannya ketika kita berbuat kesalahan itu, ya. Orang lain bisa untuk mengontrol saya, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Jadi diri sendiri kita yang bisa mengontrol, ya. Lalu yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dari teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi yang pemaksaan dan pada saat bujukan itu gagal. Lalu ada kolaborasi, ya, antara konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu yang terakhir, model berpikir memang kalah, model berpikir memang menang. Jadi itu ada, ya, ketika kita punya stimulus nih, kita punya responnya sih, tapi orang akan beranggapan lain. Dari teori kontrol itu bahwa paham bahwa setiap manusia itu punya perbedaannya masing-masing, yaitu dari teori yang kedua. Nah, kita akan menegakkan yang dinamakan disiplin positif, ya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu, ya, Bu, kita garis bawahi kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu, ya, Bu. Lalu di sini Ki Hajar, ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin.
yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin pada diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, di situ. Dan peraturan demikian itulah harus yang ada di dalam suatu yang merdeka. Jadi ketika kita berusaha untuk disiplin diri sendiri, mungkin ada campur tangan orang lain bisa yang mendisiplinkan kita kalau memang kita tidak disiplin dalam hal penjabaran Bapak Ki Hajar Dewantara di sini. Lalu di sini ada budaya positif. Budaya positifnya itu yaitu tentang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan tanggung jawab. Itu ya salah satunya. Lalu di sini kita ada 3 ya dari motivasi itu, yaitu motivasi tentang perilaku manusia di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di dalam disiplin itu ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan tersebut. Ya Ibu Bapak, yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang itu bisa disiplin kalau kita beri sesuatu katanya. Ya, dia akan disiplin, belum tentu atau bagaimanapun kita lihat di sini. Dari orang lain itu satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak bisa untuk melakukan disiplin itu kalau memang kita iming-imingin dengan hadiah, apakah itu untuk kondusif atau tidak. Itu nanti lihat dari kasus misalkan sesuatu itu bisa berhasil atau tidak. Ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi membentuk anak atau peserta didik itu harus yang sebagaimanapun, tapi harus menghargai diri sendiri dulu, ya. Lalu dia akan timbul nilai kepercayaan dirinya, ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan suatu karena nilai yang mereka yakini dan dihargai, ya Bu. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Ibu di sini. Oke, selanjutnya ada 3 perbedaan Bu kalau kita tahu tentang hubungannya dengan budaya positif. Yaitu ada hukuman. Betul ya, kalau anak melakukan sesuatu kita apa ya hukumannya seperti itu. Tapi kita akan tahu bahwa di dalam disiplin atau budaya positif itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari hukuman, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi adalah suatu terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh guru sekolah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran, gitu ya. Jadi ketika orang melanggar, konsekuensinya apa nih, gitu, yang harus mereka berikan, atau mereka sadar sendiri, oh kalau saya berbuat salah, konsekuensi apa yang akan saya terima, seperti itu ya. Lalu ada restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada yang di sini nanti ada dijelaskan bagaimana restitusi itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, lalu menambah murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Selson Keshiv ya 1945. Jadi ini restitusi itu adalah bagian jalan terakhir yang akan membuat sesuatu budaya bisa terlaksana di dalam satu satuan pendidikan atau di sekolah, Ibu Bapak. Nah ini kita ada hukuman ya. Hukuman, Ibu dibayangkan kalau kita menghukum apa yang akan mereka rasakan ya, atau kita juga kalau merasa dihukum bagaimana itu. Jadi di sini ada mereka tidak nyaman untuk murid atau anak menjaga dari jangka panjang. Itu kalau kita memberi hukuman ya Ibu, murid dan anak akan tersakiti, betul kan? Jadi si anak zaman sekarang kalau misalkan anak dihukum, yang terbayang mereka akan merasa dendam kan Bu ya. Oh saya seperti ini kan oleh ibu guru kita. Lalu sistem yang tidak akan berjalan bila murid takut. Peraturannya adalah kamu harus, jadi menekankan pada anak harus apa nih gitu. Lalu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi jedanya itu sambil kita marah-marah gitu, seperti itu ya. Lalu konsepnya dirinya itu akan menjadi buruk ke depannya mungkin ya. Lalu ada model paksaan, memaksa si anak itu untuk hari kalau hukuman ini sesuai untuk kamu dan kita tidak mungkin untuk seperti itu ya Ibu. Lalu di sini ada hasil dari konsekuensi. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek katanya ya, dengan cara tadi memberi imbalan ya mungkin ya. Lalu jangkanya itu kalau kita beri imbalan, nanti kalau anak tidak bisa untuk kita beri imbalan, apa yang akan terjadi? Selalu melihat si ibu memberinya sesuatu itu karena ada sesuatu, betul tidak ya. Jadi si anak akan berpikir ya macam-macam. Lalu murid dan anak dibuat tidak nyaman ya, memerlukan monitoring dan supervisi tes terus menerus dari guru. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah itu jadi ada yang menekankan bahwa aturan ini seperti ini nih, seperti itu ya. Murid dan anak menghormati peraturan. Konsep dirinya itu baik. Jadi saya itu bisa untuk berbaik, ada konsekuensinya karena berbuat salah itu pasti ada konsekuensinya. Jadi melakukan sesuatu bukan karena imbalan atau hadiah, Ibu. Lalu ada stimulus dan respon, Ibu. Lalu selanjutnya adalah restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Murid anak mendapatkan penguatan dengan restitusi. Murid belajar tanggung jawab untuk berperilaku. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Konsep diri kuat. Lalu ada teori kontrol yang antara kedua responsif, stimulus respon dan teori kontrol. Oke, ciri-ciri restitusi Bu. Di restitusi itu ada ciri-cirinya, yaitu bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi dengan apapun itu kesalahan kita akan tahu bahwa kita belajar untuk dari kesalahan itu tersebut ya Ibu. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat keadaan diri ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ada restitusi fokus pada solusi, kita mencari solusinya bagaimana. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti mengingatkan anak untuk ketika berbuat salah, nih ada seperti ini ya, tidak langsung untuk memberikan kita hukuman. Kebutuhan dasar manusia Ibu ya. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu tadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Allah menciptakan kita untuk di sini itu punya tujuan masing-masing. Ibu, karena dengan diselingi dengan apapun, lalu semua yang kita lakukan adalah usaha.
terbaik kita untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Nah, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, atau menyelamatkan bertahan hidup di bagaimana kondisi apapun. Lalu ada kasih sayang, berbagi kasih sayang, rasa diterima oleh orang lain, apapun yang kita inginkan. Lalu ada kebebasan. Bukan berarti sebebas-bebasnya, bebas tapi beraturan. Lalu ada kesenangan. Tadi ada ya, terima kasih yang diapakan mengantarkan anak-anak ke keselamatan dan kesenangan. Itu ya di situ. Menurut hati Dewan. Dan penguasaan, memiliki power untuk kapan ke depannya seperti itu. Kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita ada 5 dari kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tadi survival itu ya Bu, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, gitu ya. Kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan dan kemampuan. Kebutuhan akan kebebasan, betul. Menentukan pilihan, kalau hidup itu ada pilihan ya, antara yang mungkin baik atau antara yang tidak baik, seperti itu ya. Kebutuhan akan kebebasan itu. Kebutuhan akan kesenangan. Salah satu adalah kebutuhan yang terakhir. Kebutuhan bertahan hidup, Ibu, ada di sini. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah, makanan, kebutuhan biologi, bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, itu ya salah satunya. Lalu yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan disayangi, diterima, meliputi kebutuhan hubungan koneksi sosial atau interaksi sosial itu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Lalu yang kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya. Di sini lalu ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh ke orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan bila hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Menurut Gleiser, menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat integritas tinggi, misalkan yang disebutkan di sini, bermain saat mereka bermain. Mereka mempelajari keterampilan hidup yang paling penting. Manusia tidak berbeda. Jadi jangankan kita sebagai manusia mencari kesenangan ya Ibu ya, bukan untuk mencari yang tidak senang ya. Untuk ini diibaratkan kita juga untuk bisa hidup selalu tersenyum, senang, seperti itu ya. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Tapi di dalam 5 posisi kontrol, Ibu akan menginikan yaitu tentang bagaimana ya kita tahu bahwa di 5 posisi kontrol itu ada yang dinamakan dengan ini videonya sebentar ya Ibu. Bagaimana kita nanti kita sebagai guru ada di posisi mana nih? Itu ya, itu ya. Salah satu program yang dikembangkan adalah Terdengar ya Ibu
Bapak? Ya. Inilah posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Ini tentang bagaimana ini. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. Ini, perhatikan video ini ya Bu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. lihat ya Bu, satu persatu sebagai penghukum posisinya bagaimana. Bu gurunya ya datang. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menuntut tujuan, menghakimi, dan menunggu. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Memang dan berbagai hebat yang pernah terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi Lihat dulu ya Bu. adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sisi pembuat merasa bersalah ini. Di posisi ini bagaimana guru bersikap. Selamat pagi Bu. Naren. Ada lembut yang berapa? Kalau di sini. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu menghafal semua. Supaya ibu tidak bisa Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan usah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kalau ibu mengakhiri bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya Bu ya, dengan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Rasa bersalah berbicara dengan Sekarang
ya posisi sebagai teman. Bagaimana nih dulu kalau kita posisinya sebagai teman? Agak lemah lembut ya dulu. Habis saya membangunkan saya Bu. Saya memang bangun tadi, jadi biar saya kencang udah kalau kerja Dia sudah sangat nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? bisa lah Bu. Semangat. Udara sih urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi ini, guru berbicara dengan nada suara lantang, cenderung bersilat untuk menjaga suasana kesantai. Orang akan merasa senang dan ajak bergembira. Identitas yang tercinta adalah identitas sukses adalah hasil namun karena masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari sehingga lain waktu guru bisa bergerak baik nantinya kepada orang-orang Atau bisa itu ya. Walaupun sebagai teman itu kan, tapi kita lihat lagi. Lalu sebagai pemantau, memonitor. Dua lagi dulu. Kita harus sekolah dulu juga. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat 20 menit. jadi jam 9 pas istirahat jangan masuk ketinggalan ya. Baik Bu. Itu ya Bu ya, dengan posisi sebagai pemantau atau pemonitor. Atau dapat untuk berdasarkan peraturan dan konsentrasi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dari jalur formal. Sekarang yang terakhir ini Bapak posisi manajer. Biasanya ini untuk yang tingkatan sudah betul-betul memahami karakteristik lingkungan sekitar dan karakter pemimpin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masih belajar. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu. Saya lupa tawar ke sekolah. Kira-kira sekolah yang mana? Sendiri dan orang lain. Jadi, apakah Narek meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu. Saya meyakininya. Bersedia Bu. Bagaimana memperbaiki masalah peradaban? Saya akan coba untuk tidak lupa dalam pengalaman saya. Baik, kalau di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Narek adalah Kak Emma dan Ibu Kapia. Kira-kira akan mulai setengah tahun kapan Narek? Setelah pulang sekolah, akan
tadi ada 5 sebagai pengumum, kedua sebagai apa? Sebagai pembuat masalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir adalah manajer. Yuk kita tahu bahwa kita ada di posisi mana nih, ya? Yang lebih cenderung ya seperti itu ya. Oke, lebih cenderung ke posisi 1 mungkin ya, saya sendiri gitu. Tapi setelah belajar ini, ya kita bisa menyikapinya ya ibu-ibu bapak-bapak. Iya, di posisi mana kita harus menempatkan diri sebagai pendidik itu. Justru ya kalau sebagai penghukum, salah satunya si anak itu akan menjadi dendam, mengingat terus aduh sih ibu. Tapi dengan posisi sebagai pembuat bermasalah, anak juga ya merasa ada rendah dirinya. Lalu sebagai teman, kalau tidak terkontrol pada siapa saja mereka akan patuh itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai yang keempat itu adalah sebagai monitoring. Oh, dia bisa mengontrol diri, memonitor dirinya sendiri. Sebagai manajer itu ada dalam dirinya sendiri konsekuensinya untuk bisa mereka, oh ini itu seperti ini, konsekuensinya ada seperti ini. Jadi ibu di posisi mana itu adalah termasuk dalam diri sendiri ya. Ini karena ya dengan video ini mungkin ada sedikitnya untuk kita belajar bahwa menangani anak itu harus seperti apa itu ibu. Oke, maaf. Tadi panjangnya sebentar. Oke. Nah, di sini ada yang oke. Ini lalu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Lalu di sini 5 posisinya. Udah tadi ya ibu-ibu jelas yang ini sebagai penghukum, pemantau apa itu. Hasil dari kemungkinan tadi kalau kita menerapkan hal-hal tersebut apa aja, nah marah dan dendam si anak tersebut. Lalu pembuat masalah adalah murid akan merasa bersalah dan akan merasa menjadi orang yang gagal, gitu ya, dan membahagiakan orang lain. Teman merasa senang, akrab dengan guru. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut atau hanya segelintir orang yang akan menikah. Lalu pemantau murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Lalu manajer mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan dan tentu dengan bimbingan guru. Kita bisa membimbing guru. Kita sebagai pembimbing, jadi yang paling ini adalah manajer ya Bu ya. Dari manajer ya, kita mudah-mudahan kita dari kelima ini kita posisi paling bawah sebagai manajer untuk bisa menginginkan anaknya ibu. Lalu kita akan ke ibu bapak suka membuat keyakinan kelas. Ya aturan. Jadi ketika kita saat pertama kali masuk ke kelas itu atau ngajaran baru itu, kita harus siap dengan posisi keyakinan kelas sekali. Mengapa keyakinan kelas dan ketidakperaturan kelas itu berbeda? Kenapa? Ya, karena di sini nanti ada mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif. Bagaimana mewujudkan suatu keyakinan kelas. Nah, di sini ada nilai yang keselamatan kesehatan ya di tersebut bahwa dengan keyakinan kelas akan menginginkan kebijakan untuk disepakati secara tersirat. Betul ya? Karena dengan ada kesepakatan kelas si anak tahu, oh iya saya itu ini kan hasil komitmen kita secara sekelas gitu. Kalau saya melanggar bagaimana nih? Jadi mereka akan mengingatkan diri sendirinya ya ibu ya. Lalu nilai dari hal itu adalah meyakinkan seseorang akan lebih termotivasi. Ya, seseorang akan merasa yakin ya sekadar mengikuti 100 peraturan. Keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu memaksa sepihak yang membuatnya, tapi kalau keyakinan kelas secara bersama-sama, oh dia yakin sendiri bahwa ini adalah hasil dari kita yang buat. Oh iya harus kita taati itu ya seperti itu. Lalu yang ketiga, kebijakan dapat menjadi landasan dan membuat satu keyakinan sekolah atau membuat visi misi dan tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Jadi setiap kelasnya alhamdulillah ya ibu sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Ibu bapak ini secara abstrak adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan anaknya ibu. Ibu dan bapak sudah terbiasa, sudah bisa untuk membuat keyakinan kelas sendiri. Tidak harus saya jabarkan ya bagaimana membuat keyakinan kelas itu.
Lalu dari keyakinan itu ada rasa hormat ya yang ditimbulkan, lalu ada rasa bekerja atau bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun itu ya, lalu ada diterima dan saling memiliki. Jadi itu kan hal yang paling akan kita berikan. Maaf ya Ibu. Oke, lalu yang ke ini yang hasil keyakinan kelas saya ya, yang saya buat di kelas yang waktu kelas 8 dengan kelas 3 sekarang. Itu hasil dari berubah negatif. Kalau negatif nih tidak boleh datang terlambat. Di situ tadi ada nanti apa nih? Disiplin waktu masuk. Itu kan menjadi segala sesuatu hal yang positif. Lalu yang terakhir Ibu mungkin ini ya, tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini adalah yang harus benar-benar kita ingatkan. Di dalam segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, lalu ada menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana memvalidasi menstabilkan identitas? Yuk kita lihat di sini. Bagaimana kita menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa nak, betul tidak? Tapi dalam konsekuensi kesalahannya itu memang betul-betul fatal ya Ibu Bapak ya. Ya itu kita boleh berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nanti ada gambaran yang akan kita berikan. Lalu tidak ada manusia yang sempurna, betul? Nah itu. Tapi saya juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya pada si anak tersebut. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Begitu kan anak selalu ibu itunya, ibu begini ya, itu ya. Jadi kita tidak mencari untuk siapa yang salah, kita dapat menyelesaikannya. Ingin mencari solusi dari setiap masalah. Lalu yang kedua, validasi tindakan. Ya, dari segitiga restitusi itu atau validasi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi divalidasi dengan kita. Ada alasannya kalau mereka itu berbuat seperti itu, gitu ya. Lalu ada kata-kata lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terkadang anak selalu diam kan, dia tidak mau sama sekali bicara karena ada sesuatu yang akan membahayakan diri sendiri. Jadi dia prosesnya akan diam gitu. Tapi bagaimana kita menyampaikan pada anak tersebut, ya itu. Lalu yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikapmu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalaupun dia punya karakteristik yang seperti itu, yuk gali dari karakter di sisi dia yang bagaimananya positif atau negatifnya, kita yang memberi dukungan seperti itu. Ya Ibu Bapak. Oke. Lalu yang ketiga nih, menanyakan keyakinan kelas atau seek the belief ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi ke anak itu, nah kamu berbuat salah. Ingat tidak? Keyakinan kelas yang kamu tulis apa? Jadi si anak ketika itu punya filter. Oh iya, Bu, saya pernah menulis seperti ini. Berarti saya harus berbuat seperti ini ya Bu ya. Kita hanya sebagai pemantau atau manajer yang oh iya, anak dia kan merasa timbul sendiri bahwa dia itu merasa oh iya seperti ini. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati. Lalu apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Jadi bukan berarti setiap kelas itu harus ideal atau ini ya. Tapi mengingatkan ketika kita pembelajaran juga selalu ada trouble sedikit ya dari anak dari apa. Tapi ketika mereka berbuat salah di kelas itu, ingatkan kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang ada. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apakah? Oh iya, nanti mereka anak timbul berpikir, oh iya, saya dengan melakukan pendidikan, berinteraksi dengan teman di kelas ini, aku itu mau jadi seorang apa ya? Gitu, seperti itu. Lalu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Jadi ada pertanyaan seperti itu dengan cara keyakinan kelasnya ketika anak melanggar, yuk kita tanya, nah betul tidak? Dari keyakinan segitiga restitusi ini, terima kasih Ibu dengan sampai di sini. Ada tidak yang mana saya ingin indikan yang memang Ibu merasa
bahwa oh saya di posisi ini harus bagaimana dan seperti apa. Di sini saya hanya memberikan tentang bagaimana disiplin positif itu bisa untuk kita terapkan pada diri kita sendiri dulu dari dunia. Saya ajar pada diri sendiri, pada kelas sendiri, dan baru nanti ke depannya kita untuk bersama-sama bahwa menciptakan suatu sekolah atau kelas yang nyaman itu seperti apa. Jadi ibu akan paham bahwa keinginan kelas di sini adalah segala sesuatu untuk mengingatkan bahwa anak itu ada koridor atau ada pengingat kita sebagai penuntutnya saja. Ada pertanyaan ibu bapak? Ada tidak? Kalau tidak ada, Ibu Linda ada pertanyaan tidak? Silakan. Ibu ada? Kalau saya ya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 cara destinasi penerapan tadi, yang pertama memang hukumannya menggeris. Di sisi lain ada keburukannya, tapi mungkin ada juga baiknya. Kebaikannya diantaranya anak itu ada yang bisa berhasil sukses juga gara-gara hukuman, tapi kejelekannya juga banyak ya. Jadi mungkin tergantung situasi dan kondisi, tapi emang hukuman itu di antara yang paling kurang bagus penerapan destinasi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Haji yang sudah menyampaikan bahwa di posisi penghukum kita yang akan sadar bagaimanapun betul Bu menangani anak di zaman sekarang, anak di zaman generasi Z, subhanallah Ibu Bapak ya. Jadi satu sedikitnya kalau di penggerak itu kita harus berusaha untuk ramah tetap kepada anaknya Ibu, tapi posisi penghukum juga ada ya. Dulu juga kita merasakan sebagai siswa bahwa kita sampai berhasil begini itu karena guru yang memang betul-betul mengajar kita untuk bisa berdisiplin, tapi dengan disiplin yang istilahnya ada sedikit mengeras seperti itu ya. Karena ada anak yang untuk bisa diatur, ada yang tidak untuk bisa. Bukan berarti kita mengatur mereka, tetapi mengingatkan untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik itu wajib ya. Tergantung kondisi ya Bu Haji ya. Iya itu. Terima kasih. Ternyata dari diskusi destinasi ini dan penyampaian ini sudah pada waktunya. Berarti saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kolaborasinya dengan saya, membantu saya untuk bisa tampil di sini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu, terima kasih Ibu Akar. Saya ucapkan mudah-mudahan ya. Saya boleh pantun dulu? Iya, oke ya. Ibu bilang cakep ya. Kalau saya bilang ya, siap. Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa beli tomat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.